Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ma'asyal hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barakah rahimakumullah, wabil khusus kasepuhan kita Bapak Haji Suroto, juga Bapak Haji Soleh dan pengurus yang lainnya yang pada kesempatan ini hadir melaksanakan salat berjamaah, zuhur berjamaah bersama kita. Tentunya tiada untayan kata yang paling indah dan syahdu kita haturkan kehadirat Allah, melainkan untayan kata puji serta syukur atas limpahan curahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat dan karunia itu tidak terhitung dan terbilang. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Zatul Mun'im, sang pemberi nikmat. Karena pada diri orang yang bersyukur ada kebahagiaan, pada diri orang yang bersyukur ada ketenangan, pada diri orang yang bersyukur ada kepuasan di saat mendapatkan apa yang Allah berikan, sekecil apapun itu. Karena sejatinya tidak ada yang kecil apa yang Allah berikan kepada kita ketika dinisbahkan dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan alam baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan seluruh amalan-amalan ataupun yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman ini, begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan, gangguan yang berupaya bagaimana cara kita jauh dari ajaran Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuatan inayah, taufik dari Allah, kita akan senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal hadirin wal hadirat, pada kesempatan zuhur kali ini adalah zuhur perdana yang kita laksanakan, kultum perdana yang kita laksanakan setelah atau ba'da Ramadan, ba'da Syawal. Hanya untuk petugas kultum hari ini, beliau ada kegiatan pulang kampung, jadi mohon maaf tidak bisa mengisi dan saya hadir sebagai pengganti dengan tema yang sama, yakni tema haji yang mabrur. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 8 bulan Juni 2023 adalah hari di mana mulai para jamaah haji dari Indonesia melaksanakan atau berangkat pada gelombang yang kedua, hingga nanti finishnya adalah tanggal 22 Juni. Jadi gelombang pertama yakni dari Soekarno-Hatta langsung ke Madinah. Kalau sekarang berarti dari Soekarno-Hatta langsung ke Jeddah. Nah, ini sangat juga terpengaruh terhadap model haji yang mereka lakukan. Bisa jadi karena tidak terlalu lama sampai nanti ke tanggal 9 bulan Arafah, hari Arafah, bulan Dzulhijjah, di mana ada wukuf di padang Arafah. Mereka ada yang melaksanakan hajinya dengan haji ifrad. Jadi mereka tidak membayar dam.
Karena kalau gelombang pertama yang dimulai kemarin dari Kota Bekasi tanggal 25 Mei itu mereka rata-rata melaksanakan hajinya tamattu. Tamattu itu dari kata tamatta ayat tamatta'u tamattu'an, haji yang enak-enakan. yakni haji yang berpakaian atau kondisi ihramnya itu sebentar sekali, dan itu diganti dengan membayar dam nusuk, yakni menyembelih seekor kambing. Jamaah rahimakumullah, ibadah haji adalah ibadah yang physically 80% itu bersifat fisik, sehingga butuh kesehatan, butuh kebugaran. Tahun ini adalah tahun di mana para calon jamaah haji atau para jamaah haji kita ini 65%-nya adalah lansia, orang-orang yang lanjut usia, sebagai pengkabulan dari tahun yang lalu 2022 yang usia 65 tahun mereka tidak boleh diberangkatkan oleh Arab Saudi, sehingga tahun ini mereka baru boleh melaksanakan. Artinya 65% jamaah haji kita adalah rata-rata lansia, lanjut usia. Ada yang duduk nggak kerasa, nyeplos, ya kan, itu lansia. Tapi tidak termasuk dari penyakit yang dilarang oleh Departemen Kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sekarang perlu diketahui Bapak Ibu rahimakumullah, persyaratan istita'ah dalam haji itu ada tambahannya. Kalau dulu istita'ah itu biaya untuk berangkat dan biaya yang ditinggalkan ada. Kemudian juga ada istita'ah manasik haji, dia memiliki kemampuan untuk menjadi haji yang mandiri. Tapi kalau sekarang di samping juga situasinya harus aman, juga jamaah hajinya harus sehat. Ada penyakit-penyakit tertentu yang kalaupun dia masih hidup dan saat ini misalkan sudah dapat porsi untuk berangkat, dapat panggilan, tapi tidak diperbolehkan. Nah, ini artinya saudara sekalian rahimakumullah, istita'ah ini berarti ada tambahannya sekarang, ada istita'ah sehat. Mohon maaf kalau sudah cuci darah, itu dokter sudah tidak membolehkan lagi berangkat haji. Ada juga penyakit yang mungkin jantung yang sangat akut, itu juga dilarang. Berarti solusinya apa? Ya kita membadal hajikan walaupun masih hidup, karena memang sudah udzur, tidak mungkin akan bisa melakukan ibadah haji. Kenapa saudara? Karena tadi pelaksanaan ibadah haji ini adalah rata-rata 80%-nya itu fisik, butuh tenaga, butuh kesehatan. Apalagi misalkan Bapak Ibu yang berangkat hajinya pas di sana untuk tempat di Minanya bukan di Minanya, tapi masuk kepada perluasan Mina. Apa itu yang disebut dengan istilah Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Ulama Arab Saudi adalah Mina Jadid. Mina Jadid ini adalah Muzdalifah tapi dihitung itu Mina. Berapa jaraknya untuk melempar jumroh? Yaitu 8 km kita jalan kaki, karena di sana nggak ada kendaraan. Berarti kalau pulang pergi 16 kilo kita harus jalan kaki. Kalau dalam posisi kita jalan saja sudah susah, berarti kita tidak bisa melaksanakan lempar jumroh. Artinya harus diwakilkan. Nah, ini salah satu indikasi bahwa betapa perjalanan haji ini adalah bersifat fisik, ibadah yang butuh kebugaran, kesehatan, kekuatan tenaga. Oleh karena itu betul apa yang Nabi sabdakan, ta'ajalul hajja, bersegeralah kamu menunaikan haji. Nah,
bersegeralah kamu menunaikan haji. Kenapa? Karena pada satu kesempatan kalaupun kamu punya uang, bisa jadi tidak bisa berangkat. Tahun-tahun kemarin 2 tahun kita dilarang akibat ada corona. Sampai ada waiting list berjuta-juta, berpuluh-puluh juta tidak bisa berangkat. Dan perlu diketahui, rukun Islam yang kelima itu bukan umroh tapi apa? Tapi haji. Dan waiting list di kota Bekasi ini sudah sampai 20 tahun lebih. Kalau baru daftar sekarang nunggunya 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Bahkan di wilayah Sulawesi, apa itu Tenggara atau Tengah, itu sampai 50 tahun waiting listnya. Berarti kalau sekarang 70 tahun baru daftar, nunggu 50 tahun, subhanallah. Iya, makanya jamaah sekalian rahimakumullah, yang memang Allah kasih jembar rizki, karena memang pergi haji ini dimampukan oleh Allah. Jadi kita walaupun mungkin nggak punya uang, tapi dimampukan oleh Allah, kita bisa berangkat. Bagi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebutan yang sering kita dengar, sebutan haji mabrur. Mabrur ini dari akar katanya birrun, berbuat baik, menghasilkan kebaikan. Artinya sebetulnya yang namanya ibadah tidak hanya haji bernilai atau disebut mabrur itu, solat pun bisa disebut solat yang mabrur dan mabruroh. Hanya itu tidak kita temukan, tapi yang lebih terkenal, lebih familiar ada dalam sebutan istilah haji, haji mabrur. Contoh di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu memperoleh nilai kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi kalau kita berinfak ingin mendapatkan nilai kebaikan lebih di hadapan Allah, yang kita berikan bukan yang sudah tidak kita pakai, yang sudah adem, sudah lama di kulkas, tapi justru yang paling kita cintai. Makanya sahabat Rasul ketika ada hijrah, gelombang hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, itu mereka ada yang mempersilahkan istrinya untuk dipersunting. Kan namanya istri paling kita sayangi. Cuman nolak kan, sahabat nolak. Artinya memang kalau kita berinfak sejatinya yang kita sangat cintai, baru itu bernilai kebaikan. Walaupun mungkin kita juga sering berbagi dengan orang-orang yang kena musibah, pakaian-pakaian yang sudah ya disebutnya layak pakai, itu nilainya kurang di hadapan Allah. Yang bagus mah yang terbaik. Nah, istilah mabrur ini adalah ketika kita melakukan sebuah amalan ibadah, sejatinya melahirkan nilai kebaikan setelahnya. Nah, inilah yang kita sering dengar dengan sebutan haji mabrur. Berarti haji mabrur ini kata ulama definisinya adalah amaluhu mim ba'dihi khairum min qablihi. Sederhana, mabrur itu, haji mabrur itu amalan sesudah haji, maksudnya setelah pulang haji nanti bulan Julian, itu lebih baik dari amalan sebelum haji. Nah, berarti mabrur. Bapak sebagai seorang suami sebelum haji pelit sama bini, pas pulang haji tambah pelit, berarti bukan mabrur, mabur namanya. Itu contohnya. Sebelum haji kata-katanya kasar sama istri, pulang haji lembut. Nah, ini satu bukti bahwa hajinya melahirkan kebaikan, namanya mabrur. Pengen nguji orang yang pulang haji mabrur apa enggak?
sebelum haji, biasanya ada panitia pembangunan musola. Bawa tuh proposal. Biasanya di dalam proposal itu ada amplop kosong. Ya. Ambil sama panitia, pas dibuka sama panitianya isinya 5.000. 5.000. Alasannya katanya buat ongkos haji, takut kagak cukup. 5.000 tuh isi amplop yang kosong. Pulang haji datang lagi tuh panitia pembangunan musola, karena memang belum selesai tuh musola. Bawa proposal lagi, Pak Haji, mohon maaf, musola belum selesai, ya kan? Biasa di dalam proposalnya ada amplop kosong. Pas pulang dibuka 5.000 juga. Berarti ini hajinya udah nggak usah nanya lagi ke Pak Ustadz, hajinya nggak mabrur. Jadi sederhana, mabrur itu amaluhu mim ba'dihi khairum min qablihi. Amalan sebelum ia haji, setelah haji itu lebih baik dari sesudah haji. Nah, saya kira penduduk Indonesia yang setiap tahun normal nih sekarang 230 ribuan orang yang bergerak ke Mekah, ke Madinah, ke Arafah dalam satu tempat satu waktu. Kalau kita mendapatkan manfaat dari kemabruan haji mereka, itu setiap tahun 230, dulu bahkan 250 ribu setiap tahun berangkat dari penduduk Indonesia. Katakan 50%-nya saja yang dapat nilai mabrur. Wah, saya kira ngebangun masjid nggak akan lama, Pak. Nggak ada tingkat perceraian. Sekarang tingkat perceraian di pengadilan agama, Pak, meningkat, Pak. Meningkat. Banyak janda-janda. Coba, kalau dia sukses menggapai nilai mabrur, saya kira tidak akan terjadi yang demikian. Sebetulnya manfaat negara juga punya kepentingan. Dari keberangkatan haji saudara-saudara kita setiap tahun minimal 230 ribu orang, itu bisa membuat negara kita menjadi negara yang aman, tentram, sejahtera, karena penduduknya orang-orang soleh, Pak. Karena mayoritas kita adalah mayoritas muslim. Saya kira ini menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. Haji setiap tahun terjadi, tetapi masyarakatnya masih tetap dari tahun atu sampai sekarang masih tetap begitu-begitu aja. Masjidnya gede doang, tapi isinya kosong. Habis alasannya katanya saya udah banyak sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan sekali sholat, kata Nabi, man shalla fi masjidi hadza, satu kali sholat di masjidku ini afdalu min alfi sholatin fi masiwahu, lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid yang lain. Itu di Masjid Nabawi. Dalam program pemerintah ada yang disebut dengan Arba'in, 40 kali sholat berjamaah bersama imam Masjid Nabawi. Dikali itu belum lagi sholat sunnahnya dan yang lainnya. Coba, udah banyak itu pahala kita sholat di Masjid Nabawi. Makanya mungkin bener pas pulang haji dia diajak berjamaah nggak mau. Udah banyak pahala gua di Masjid Nabawi. Belum lagi ilal Masjidil Haram. Di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu, lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Itu di Masjidil Haram. Makanya tidak ada sa'ah haram, tidak ada waktu yang diharamkan kita sholat di Masjidil Haram. Ba'da asar kita boleh sholat sunnah, ba'da subuh kita boleh sholat sunnah. Kenapa? Memang tempatnya kita untuk mencari pahala kebaikan di Masjidil Haram. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kita tidak dipaksakan untuk melakukan sebuah perjalanan atau rihlah kecuali untuk menuju 3 masjid. Ini Rasulullah bilang, kita tidak dipaksa untuk melakukan sebuah perjalanan kecuali kalau menuju 3 masjid. Ini dipaksa. Maksudnya dipaksa itu punya rumah tanahnya misalkan 150 meter, yang 30 meter kita apa? Kita jual buat haji, nggak apa-apa. Yang penting yang dijualnya punya dia. Itu.
Memang kudu maksain, umroh haji itu kudu maksain kata Nabi. Pertama, masjid hada, menuju masjidku ini, Masjid Nabawi, itu kudu maksain kita melakukan perjalanan. Punya mobil 25 juta harganya, kita paksain untuk daftar haji dapat 1 porsi 25 juta. Mobil 2, jual yang 1. Kalau cuman buat zarah ke ke Madura misalkan, itu tidak mesti harus memaksakan. Kemudian yang kedua, Masjidil Haram, menuju Masjidil Haram kita kudu maksain. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa. Ini mohon maaf Pak, Masjid Aqsa ini termasuk masjid yang kata Nabi kudu maksain kita. Jadi kalau Pak Haji Suroto sudah ke Mekah umroh, ke Palestina udah belum Pak? Ke Palestina, Masjidil Aqsa, silahkan Pak. Karena di sana 500 lipat kali dari di bawah Masjid Nabawi. 5.000 kali lipat di masjid yang lain, itu di Masjid Aqsa. Jadi saya kira ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Yuk kita jangan nunggu pensiun kalau masih muda, kalau mau pergi haji, ya kan? Kita secepatnya mumpung masih muda. Kalau perlu istri dibawa, jangan berangkat sendiri. Biar apa? Biar terasa di mana napak tilas Sayyidatuna Hawa dengan Adam itu terjadi di Jabal Rahmah. Akan mengenang mereka berdua sehingga tampak cinta semakin bertambah ketika berada di Jabal Rahmah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.